Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tools untuk kebutuhan servis laptop. Bagi teknisi pemula yang baru saja memasuki dunia servis laptop, terkadang bingung apa saja peralatan dan bahan yang digunakan untuk servis laptop. Nah, pada sesi kali ini nantinya saya akan membagi dua kategori terhadap kebutuhan peralatan dan bahan yang digunakan untuk servis laptop. Jadi pengkategorian ini berdasar pada jenis kerusakan yang dapat ditangani oleh teknisi. Nah, kategori yang pertama, servis laptop dengan kerusakan selain chipset. Yang kedua, servis segala kerusakan termasuk chipset dan prosesor. Oke, langsung saja kita mulai pengenalan tools atau alat-alat untuk servis laptop ya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat dari sisi kiri terdapat PSU ya. Saya zoom seperti ini. Nah, PSU ini digunakan untuk sumber tegangan laptop saat menservis laptop. PSU mempunyai fitur ada voltmeter dan ampermeter ya. Nah, fitur inilah voltmeter dengan ampermeter ini yang membedakan PSU dengan adaptor laptop. Nah, di pasaran terdapat dua jenis PSU. Ada PSU digital seperti yang terlihat di sini, ini PSU digital, ada juga PSU analog. Nah, untuk penggunaan PSU, kami sarankan menggunakan PSU yang digital ya. Nah, PSU yang digital ini ada yang menggunakan 3 digit angka dan 4 digit angka. Nah, kalau yang ini 4 digit angka, 1, 2, 3, 4. Ini 4 digit angka ya. Nah, selanjutnya pada komponen penurun tegangan yang digunakan PSU dibagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan trafo dan SMPS atau switching regulator. Pada pengaturan voltmeter dan ampermeter, ada PSU yang menggunakan potensiometer, ada pula yang menggunakan switch. Nah, contoh PSU yang sedang saya pegang ini, dia menggunakan potensiometer. Di sini PSU-nya di bagian kiri ini berfungsi untuk mengatur batasan ampere. Di sini ya, ada dua putaran di sini untuk mengatur ampere. Yang sebelah kanan di sini berfungsi untuk mengatur voltase. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, pada umumnya PSU untuk servis laptop itu sampai 30 volt ya. Nah, di sini PSU-nya menggunakan batasan voltasenya sampai 30 volt, 0 sampai 30 volt dan 5 ampere. Seperti itu. Ada beberapa merek PSU yang banyak digunakan oleh teknisi laptop. Salah satunya Zhaosin, ada Aten, Kodi, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan saran kepada teman-teman dalam memilih PSU ya. Yang pertama ada mereknya. Jadi belilah PSU yang ada mereknya. Hindari pembelian PSU yang tidak ada mereknya atau polosan seperti itu. Yang kedua, pilihlah PSU yang komponen penurun tegangan menggunakan trafo karena terbukti lebih awet dibanding switching regulator. Yang ketiga, pengatur voltmeter dan ampermeter menggunakan potensiometer
karena saat rusak lebih murah spare partnya. Mungkin di toko elektronik atau toko spare part harganya sekitar 5.000 per buah. Itu untuk penggantian potensiometernya. Di sini ya, ini seperti ini pengaturan voltmeternya yang menggunakan potensiometer. Dia putar. Yang keempat, menggunakan layar digital seperti ini ya, layar digital. Jangan memilih PSU dengan layar analog, karena teknisi laptop lebih membutuhkan akurasi dibanding responsif. Dan yang terakhir, pilihlah PSU dengan 4 digit angka ya. Ada sekitar 2 yang beredar di pasaran, yaitu 3 digit dan 4 digit. Nah, usahakan untuk memilih yang 4 digit. Di pasaran harga PSU kisaran yang termurah dari ratusan ribu, mungkin sekitar 500.000 hingga sampai ada yang 3 jutaan. Nah, untuk yang saya pakai ini, Zhaosin ini, harganya kisaran 1 jutaan. Mungkin teman-teman bisa, jika terbatas modal, bisa membeli Zhaosin ini ya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu tool untuk servis laptop, yaitu ada blower dan solder. Nah, yang pertama saya kenalkan blower ya, seperti ini. Di sini ada blower dan ini. Nah, blower ini digunakan untuk mengangkat komponen pada motherboard ya. Jadi blower ini mengeluarkan uap panas atau angin ya, seperti itu. Nah, pada blower ini terdapat 2 pengaturan ya. Di bagian ini pengaturan untuk angin ya. Jadi untuk kecepatan angin yang keluar dari mulut blower ini. Ya, di sini keluar angin. Kita bisa atur kecepatan angin dari sini. Nah, yang satunya di sini ini untuk mengatur suhu blower. Ini dari suhu terendah sekitar 100 derajat, dan ini maksimalnya 450 sepertinya. Nah, untuk penggunaan dari kami, biasanya untuk pengaturan kami mengatur sesuai mungkin insting ya. Jadi kadang saya menggunakan untuk pengaturan angin, kecepatan angin menggunakan di sini 5 seperti itu, dan untuk suhunya saya maksimalkan di 450 derajat. Nah, teman-teman harus berhati-hati juga ketika teman-teman memaksimalkan kecepatan angin, karena jika angin terlalu kencang ketika teman-teman mengangkat komponen, maka komponen di sekitar target komponen yang akan diangkat itu biasanya akan terbang kayak gitu, karena hembusan angin yang terlalu kencang. Nah, untuk pengaturan angin ini mungkin teman-teman bisa atur sendiri, bisa racik sendiri resepnya ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada solder di sini. Di sini ada solder ya. Di solder, nah solder pun ada. Di sini saya menggunakan solder jenis analog. Ada juga yang digital
Dia di sini terdapat seperti layar LCD kecil, itu untuk menampilkan suhu ya. Di sini saya menggunakan analog. Di sini yang saya pegang ini mereknya Quick ya, Quick 936A. Untuk solder ini kita bisa atur suhunya kira-kira 350. Ini bisa dilihat. Di sini kita bisa menggunakan 350. Biasanya saya menggunakan di titik ini itu udah cukup, 5 aja udah bisa leleh. Nah, untuk yang tadi yang blower ya, di sini ada merek Sugon dengan seri P858D. Nah, untuk keperluan servis atau eksekusi motherboard ya, blower dan solder ini nantinya akan berperan banyak ya untuk pekerjaan kita, yaitu servis laptop. Nah, di sini saya juga mempunyai tools. Di sini ada blower dan solder itu menyatu jadi satu ya. Kalau yang bagian kiri itu antara blower dan solder itu terpisah. Nah, di sini satu tools itu digabung, 2 tools digabung jadi satu, blower dan solder. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Tentunya yang ini sedikit lebih mahal daripada yang sebelah ya, karena ini 2 tools digabung menjadi satu. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Dari kiri atas ini pengaturan untuk suhu blowernya, jadi ini maksimal 450 derajat. Yang bawah untuk pengaturan kecepatan angin. Nah, yang kanan ini untuk pengaturan soldernya ya, suhu soldernya. Nah, saya punya tips dalam memilih blower. Dari pengalaman pribadi, untuk memilih blower, pilihlah blower dengan suhu minimal 450 derajat ya, yang bisa mencapai 450 derajat. Atau jika ada yang lebih tinggi lagi, maka semakin bagus, bisa dipilih ya buat teman-teman. Misal teman-teman menemukan blower di pasaran, misal blower merek A, dia mempunyai suhu maksimal 550 derajat. Nah, blower B memiliki suhu maksimal 475 derajat. Maka saya lebih menyarankan untuk memilih blower yang A ya, yang suhunya lebih tinggi. Seperti itu. Harga blower di pasaran kisaran 300 ribuan sampai 1 jutaan. Itu untuk yang standar ya. Kalau untuk yang istilah seperti apa ya, branded, itu lumayan, mungkin kisaran 5 jutaan ke atas sih. Nah, untuk solder saya mempunyai tips untuk memilih solder. Pilihlah solder yang menghasilkan panas minimal sebesar 350 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu panas yang dapat dihasilkan solder, maka semakin baik solder tersebut ya. Nah, di sini seperti merek Quick yang sudah saya pakai, ada beberapa stok di sini untuk keperluan teknisi di sini. Selama ini lumayan bagus. Dan untuk yang saya pegang ini blower dan solder, ini merek Zhaosin seri 868D. Harga ini kisaran harga